Selamat hari Minggu teman-teman PYC, Backbone Youth Community. Selamat datang di channel ini. Kita bersyukur karena kesempatan satu kali lagi Tuhan izinkan untuk kita bisa berbakti, beribadah meskipun melalui online. Tapi semangat kita ada di dalam kegerakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama. Tema kita pada kali ini adalah caring. Bagaimana kita belajar untuk empatik dan memperhatikan serta menolong sesama kita. Biarlah ini menjadi satu wujud dari iman kita bersama. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita harus melakukan sesuatu untuk menolong saudara dan sesama kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu dan jangan lupa ada live chat di sana. Berikan komen untuk menyemangati teman-teman di dalam ibadah ini, untuk kita bersama-sama beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan, taat pada firman Tuhan dan bergerak bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyiapkan diri kita. Bapa di dalam surga, kami mau bersama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami melalui online, tapi semangat kami tidak luntur. Ada kegerakan Tuhan di dalam kami beribadah, mendengar firman Tuhan, memuji nama-Mu, dan juga dalam kami melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati ibadah kami, berkati hidup kami, supaya kami memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang melalui karya dan keberadaan kami. Kerinduan kami Tuhan, bersama kami menjadi murid-murid yang menerima berkat-Mu dengan terbuka dan juga terbuka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selamat beribadah. Mari kita rasakan kegerakan Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman sekalian, hari ini kita kembali lagi berbakti via streaming. Rasanya kangen banget kalau kita bisa berbakti kembali dalam gereja gitu ya. Tapi biar apapun keadaannya, kita mau memahami kalau Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan kita mau hidup menyenangkan Dia. Mari kita ambil momen sejenak, kita mau puji namanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senang hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Saya dan teman-teman tuh bangkit berdiri, kita memujikan, ku kagum hormat akan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah
Teman-teman sekalian, mari bersama di awal ibadah ini kita menyatakan pengakuan kita, kekaguman kita kepada Allah yang mengundang kita, yang menyediakan hatinya untuk memanggil kita di dalam kemuliaan dan anugerahnya. Maka, marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan atas kita berasal dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kehidupan saudara-saudara sekalian sepanjang ibadah ini. Amin. Mazmur selalu mengajak kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan Roma menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu memang dari Dia. Dan teman-teman, dimanapun kau berada, di barat, timur, selatan, utara, semuanya, kita mau puji memuliakan nama Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Kita pujikan lagu ini. Mungkin bagi beberapa teman yang ini lagu baru, tapi kita mau nikmati bersama-sama. Ku tinggikan Engkau. Dari timur ke barat, utara ke selatan, selalu terlihat betapa dahsyat kuasa-Nya. Dan langit pun memuji kebesaran nama-Nya. Semua bersorak, semua memuji nama-Nya. Katakan, ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, sebab hanya Engkau-lah yang layak dipuji. Setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, hanya satu Engkau-lah Tuhan dan Raja atas semesta. Kita pujikan sekali lagi. Dari timur ke barat, utara ke selatan. Dari timur ke barat, utara ke selatan, selalu terlihat betapa dahsyat kuasa-Nya. Dan langit pun memuji kebesaran nama-Nya. Semua bersorak, semua memuji nama-Nya. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, sebab hanya Engkau-lah yang layak dipuji. Setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, hanya satu Engkau-lah Tuhan dan Raja. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, sebab hanya Engkau-lah yang layak dipuji. Setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, hanya satu Engkau-lah Tuhan dan Raja atas semesta.
Hari ini kita mau belajar bagaimana untuk care dengan orang lain. Tapi teman-teman, di kondisi seperti saat ini, care itu sulit sekali. Jangankan ke orang lain, care ke diri kita sendiri aja udah sulit. Serasa berkat Tuhan itu kurang dan gak cukup buat hidup kita. Padahal teman-teman, kalau kita mau coba hitung berkat satu-satu, berkat Tuhan itu cukup buat kita, bahkan berlebih. Jadi sekarang kira-kira apa yang menghalangi kita untuk bisa care dengan orang lain? Ayo kita ambil saat sejenak sejenak, kita merenungkan ini, dan kita mau datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kondisi yang sulit seperti ini kami hanya bisa fokus kepada diri kami sendiri, Tuhan. Terlepas dari itu kami bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Tapi Tuhan, hari ini kami mau datang, kami mau belajar Tuhan untuk minta hikmat pada Tuhan, untuk bisa menghitung berkat Tuhan satu-satu Tuhan. Karena kami percaya berkat Tuhan itu lebih dari cukup untuk kami. Dan biarlah kami bisa peduli dengan teman-teman kami Tuhan. Dan biarlah itu tidak menghalangi kami untuk bisa menjadi garam dan terang untuk sahabat-sahabat kami. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Kita memohon ke Tuhan untuk berikan hati supaya kita bisa memiliki hati seperti Tuhan yang mengasihi teman-teman kita. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Katakan, ku mau berada dalam rencananya dan menyaksikan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. satu hal yang saya renungkan teman-teman, kenapa kita merasa sulit sekali untuk bisa care? Karena sebetulnya kita merasa gak cukup. Dan kita merasa pemeliharaan Tuhan itu gak cukup buat kita. Tapi Yeremia mengatakan Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Dan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan pengkhotbah melanjutkan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu yakinkan dirimu, percayakan hidupmu pada Allah kita, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji
setia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Teman-teman, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kepada kita satu perspektif Allah. Tema kita pada hari ini adalah caring. Bagaimana cara kita memperhatikan orang lain? Bagaimana kita berempatik dengan kebutuhan orang lain? Dan bagaimana kita bisa peduli untuk menolong orang lain? Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar untuk kita bergerak, menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, nyatakanlah firman-Mu. Karena kami bukan hanya rindu untuk memahaminya. Alkitab ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang membuat pikiran kami menjadi luas dan pikiran kami menjadi dalam. Kami banyak tahu, kami percaya Alkitab dinyatakan bukan hanya untuk itu. Tapi kami percaya Alkitab ini dinyatakan oleh Tuhan agar kami murid-murid-Mu taat, setia, bertumbuh, dan menjadi berkat melalui kehidupan kami. Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami murid-murid-Mu siap untuk mendengar firman, melakukan firman, dan terus-menerus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, kita membaca Roma pasal yang ke-12, kita membaca ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Satu lagi pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca beberapa ayat dari Ibrani ini. Ayat 2, ayat 15, dan ayat 16. Ayat 2. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ayat yang ke-15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Anda dan saya disebutkan orang berbahagia karena firman Tuhan dinyatakan dan dengan hati terbuka kita menerimanya. Dengan siap kita melangkah, bertumbuh dan menjadi berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Minggu ini kita akan belajar tentang caring. Caring ini artinya mengandung pemahaman yang sangat luas. Empatik, memperhatikan, bertindak menolong, ini masuk di dalam kata caring itu sendiri. Mari kita belajar bersama, bukan hanya tentang pengetahuan caring itu apa, tapi kerinduan Tuhan melalui firman-Nya, tentunya kita menjadi orang-orang yang empatik, memperhatikan, dan juga bertindak untuk menolong orang lain. Teman-teman, kalau kita melihat di dalam masa pandemik ini, maka kita akan menyaksikan, mendengarkan, menyimak dan melihat banyak orang yang peduli kepada orang lain. Atau tiba-tiba peduli. Sebelumnya mungkin dia tidak menunjukkan kepedulian. Tapi dalam kondisi semacam ini, dia kelihatannya peduli kepada orang lain. Nah, kita ini ada di dalam dua ketegangan. Itu berarti saudara-saudara, sebenarnya semua orang itu punya potensi untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Atau semua orang itu punya potensi peduli kepada orang lain. Mungkin saja hari-hari sebelumnya tidak kelihatan itu kepeduliannya. Betul? Nah, di dalam kondisi semacam ini, pandemik ini, dia menunjukkan kepeduliannya. Maka hal pertama adalah semua orang itu punya potensi untuk peduli. Tapi beberapa orang meragukan, ini potensi atau pretensi? Pretensi itu artinya apa? Kepura-puraan, pretend. Apakah orang-orang ini pura-pura peduli? Sebenarnya dia tidak peduli. Karena ini musim peduli, atau semua orang peduli, dia kalau nggak peduli itu jadi nggak enak begitu loh. Akhirnya dia berpretensi untuk peduli. Kepedulian pada masa-masa ini bisa menunjukkan itu potensi kepedulian atau itu pretensi kepedulian. Nah, saudara-saudara yang tahu, apakah itu potensi dalam dirimu? Apakah itu hanya pretensi? Kepura-puraan. Karena semua orang peduli, maka kita ikut-ikutan peduli. Dan kalau tidak peduli, kita takut dianggap tidak peduli. Atau dicap, distigmakan tidak peduli. Saudara-saudara, bicara tentang kepedulian, caring, memperhatikan dan menolong sesama. Melanjutkan tema minggu lalu tentang giving. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sih kata Alkitab tentang caring itu sendiri? Dua bacaan yang kita tadi lihat, yaitu Roma 12 ayat 13 dan Ibrani 13 ayat 2 dan 16, itu masing-masing bicara tentang membantu dengan memberi tumpangan. Yang menarik Ibrani 13 ayat 2 dan 16, berbuat baik dengan memberi bantuan, dan ada catatan penting di sini, juga memberikan bantuan dalam bentuk tumpangan. Nah, ini jadi isu penting rupanya, tumpangan. Roma dan Ibrani dua penulis yang berbeda. Tapi masing-masing mereka menekankan tentang tumpangan. Ya, nanti kita akan belajar apa sih artinya tumpangan atau memberi tumpangan. Apalagi di dalam kondisi semacam ini, Pak. Ini kan zamannya Covid ya. Untuk menerima orang asing itu harus lihat-lihat dulu dong. Ya, harus hati-hati. Ada beberapa lingkungan itu memberikan larangan orang asing itu masuk rumahnya atau masuk lingkungannya, ya. Loh, ini dalam kondisi gini bagaimana cara saya memberikan tumpangan, Pak? Apa sih arti tumpangan yang sesungguhnya, teman-teman? Nanti kita akan belajar. Tapi baik Roma maupun Ibrani sebenarnya didasarkan kepada satu konsep yang mendasar dari kekristenan, yaitu apa? Bahwa memberikan bantuan, baik dalam Roma maupun dalam Ibrani, kedua-duanya bersumber atau mendasar pada wujud dari persembahan ucapan syukur karena kasih karunia keselamatan. Baik Roma maupun Ibrani, dua-duanya saudara-saudara mengakar pada kasih karunia,
perbuatan baik yang kita berikan adalah wujud persembahan kita kepada Tuhan sebagai respon dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebelumnya. Artinya saudara-saudara, kasih karunia itu menjadi pokok dan fondasi dari murid-murid Kristus itu berbuat baik. Mengapa kita berbuat baik? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu merupakan respon atau wujud ucapan syukur kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Perbuatan baik bukan untuk supaya kita selamat. Perbuatan baik adalah ungkapan syukur kita karena kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dua bagian firman Tuhan ini memberikan catatan penting ini. Jangan lupakan ini saudara-saudara. Ya, kita berbeda dengan keyakinan yang lain. Kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau kita berbuat baik, kita melakukan tindakan-tindakan charity atau tindakan-tindakan menolong orang lain atau temanmu. Itu karena apa? Ungkapan syukurmu. Karena keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidupmu. Saudara-saudara, apa artinya memberi tumpangan? Nah ini catatan kedua penulis ya, baik Roma maupun Ibrani. Sebenarnya apa sih artinya memberi tumpangan? Ya, ini kan kalau kita mengingat kata memberi tumpangan yang kita ingat gambar ini ya, jempol kanan ya, terus menu ada di pinggir jalan. Ini cari tumpangan saudara-saudara ya, supaya ada mobil yang berhenti, terus kita masuk mobil itu numpang sampai tempat yang terdekat dengan yang kita tuju ya, memberi tumpangan. Saudara, apakah artinya memberi tumpangan? Apakah memberi tumpangan artinya numpang mobil ke tempat tertentu? Rupanya Alkitab memberikan semacam pemahaman, bukan sekedar itu. Ya, oke. Memberi tumpangan dalam bahasa Yunani itu memiliki dua kata dasar. Satu, sun ago. Itu dipakai dalam Matius 23 ayat 35 yang artinya menerima orang dalam rumah. Jadi gini, kalau ada tamu atau orang asing ya menginap di rumahmu itu artinya memberi tumpangan. Itu berdasarkan Matius 23 ayat 35. Tapi ada bahasa Yunani yang lain yang juga diterjemahkan dengan memberi tumpangan. Yaitu philonexia. Itu dipakai Roma 12 ayat 13 dan juga dipakai dalam Ibrani pasal 13. Philonexia itu artinya apa? Perbuatan kasih atau keramah tamahan. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dan penulis Ibrani dengan memberi tumpangan adalah semua tindakan kasih untuk menolong sesama. Jadi bukan hanya sekedar membuka rumahmu, orang datang dan nginap di rumahmu. Bukan itu artinya. Bukan hanya itu artinya. Artinya adalah memberi tumpangan bagi Rasul Paulus dan penulis Ibrani adalah semua tindakan kasih untuk menolong sesama. Itu artinya memberikan tumpangan. Wujudnya bisa berbagai macam cara. Menyediakan tempat tinggal bagi orang yang membutuhkan, memberi makan bagi orang yang kekurangan, memberi perhatian bagi orang yang mungkin kesepian, memberi perhatian kepada temanmu yang punya masalah, menawarkan pokok doa apa yang kau bisa doakan, atau mendampingi orang yang saat ini sedang kesusahan. Itu artinya memberi tumpangan. Jadi memberi tumpangan di dalam arti ini itu luas sekali. Caranya bisa beda-beda. Nah saudara-saudara, kalau kita bicara tentang menolong sesama, maka ada kata yang mungkin perlu kita perhatikan ya, kalimat ini. Perbuatan baik kita menolong seseorang merupakan manifestasi dari kebaikan Tuhan kepada seseorang itu. Perhatikan saudara-saudara. Tuhan itu baik dan Dia menyiapkan semua kebaikan bagi hidupmu dan bagi orang lain. Termasuk orang-orang yang susah. Yang engkau mau tolong atau orang yang engkau mau perhatikan. Jangan besar kepala saudara-saudara. Kalau engkau sakno sama orang ya, pengen menolong orang lain. Sebelumnya yang punya kasih dan mau memperhatikan itu Tuhan terlebih dahulu.
Dan Tuhan sudah menyiapkan kebaikan bagi orang yang kau anggap butuh pertolonganmu. Poinnya adalah, jika kita memilih untuk tidak melakukan perbuatan baik kepada orang itu, maka kebaikan Tuhan pasti akan tetap nyata. Karena Tuhan tidak akan pernah mengurangi kebaikannya kepada orang itu. Sampai di sini perlu jelas teman-teman. Ya, kalau ada seseorang yang butuh bantuanmu, dan engkau memilih untuk tidak membantu orang itu, Tuhan akan tetap menolong orang itu dan menyatakan kebaikan. Tuhan tidak akan pernah mengurangi kebaikan kepada orang itu. Tuhan gak pernah diskon-diskonan dalam memberikan kebaikan teman-teman. Tuhan akan tetap memberikan kebaikan kepada orang itu yang membutuhkan walaupun tanpa melalui engkau. Kalau engkau memilih, oke, saya tidak mau melakukan kebaikan itu. Tuhan akan tetap melakukan kebaikannya kepada orang itu melalui cara Tuhan dan bisa melalui orang lain yang dipakainya. Itu berarti saudara-saudara, sebenarnya ketika engkau memilih untuk tidak menjadi saluran kebaikan Tuhan, maka engkau memilih untuk tidak mengalami kekaguman dari kebaikan Tuhan yang ajaib. Coba renungkan ini. Banyak orang sekarang membutuhkan pertolongan. Teman-temanmu membutuhkan pertolongan. Engkau bisa memilih untuk tidak melakukan itu, atau engkau bisa memilih untuk melakukan itu. Pilihan di tanganmu. Tapi ketika engkau memilih, Tuhan aku mau dipakai dan melakukan itu. Sebenarnya teman-teman, engkau sedang memilih untuk mengalami kebaikan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupanmu. Kalau engkau memilih, engkau pun memilih begini, aku tidak mau Tuhan menyatakan kebaikan dengan banyak alasan, Tuhan akan memakai cara yang lain untuk tetap menyatakan kebaikannya kepada orang yang membutuhkan itu. Saudara, ini prinsip penting di dalam kehidupan kita, ya, berkaitan dengan caring ini. Maka firman Tuhan tentunya mendesak dan mendorong kita untuk kita memilih menjadi saluran berkat, menjadi saluran kebaikan Tuhan untuk memperhatikan dan menolong orang lain. Saudara, mari kita lihat beberapa prinsip, ya. Prinsip penting dari caring itu sendiri yang tercatat di dalam Roma pasal 12 dan Ibrani pasal 13. Yang pertama, dasarnya, tadi kita sudah singgung, dasarnya adalah kasih karunia keselamatan dari Allah. Saudara-saudara, kalau perbuatan baik kita, kalau perbuatan kemanusiaan kita, kalau tindakan kita menolong orang lain tidak didasarkan pada kasih karunia keselamatan dari Allah, maka sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri. Artinya, tanpa ada dasar kasih karunia, perbuatan baikmu ujung-ujungnya kepada dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya engkau dapat jasa, pahala, dapat pengakuan, ya, hanya karena belas kasih sakno gitu. Maaf ya teman-teman, Tuhan saya ini sakno sama orang itu. Ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang itu, sadar enggak bahwa engkau sedang sedang memuaskan saknomu itu. Karena apa? Ketika engkau sakno dan engkau enggak memberikan sesuatu, engkau enggak bisa tidur karena saknomu itu. Artinya, ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, engkau hanya ingin mengobati saknomu itu loh. Hati-hati teman-teman. Kasih karunia ini menjadi dasar yang penting dalam kita melakukan perbuatan baik. Hanya karena kasih karunia, engkau melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan dan memberkati oleh banyak orang. Itu sebagai ucapan syukurmu. Ya, ini dasar penting dari kasih karunia. Maka ingat ya, Roma pasal 12 dimulai dengan satu ayat di ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Dengan dasar kemurahan Allah, saudara-saudara. Itu berarti perbuatan baik kita harus didasarkan kepada kasih karunia Allah. Itu mengingatkan kita juga.
Jangan sombong kalau kita sudah bisa berbuat baik. Kita ini hanya alat. Ya, kita ini hanya saluran. Itu membuat kita makin rendah hati. Terima kasih Tuhan, karena kasih karuniamu. Sehingga aku bisa menyatakan kebaikanmu kepada orang lain. Itu dasarnya. Jangan lupakan dasar ini. Ya, jangan lupakan dasar ini. Yang kedua, prinsipnya. Saudara, ada dua prinsip kebaikan kita kepada orang lain. Yang pertama adalah persembahan syukur. Ibrani sangat menegaskan itu tadi. Dan yang kedua adalah berbagi. Apa maksudnya? Saudara, ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada orang lain, contoh yang paling simpel lah ya, engkau memperhatikan temanmu yang lagi susah sekarang. Mungkin dia lagi kehilangan pekerjaan atau putus pacar ya. Diputus pacarnya. Saudara pernah ngalami diputus pacar? Atau ditolak, pernah ngalami itu? Mudah-mudahan jangan ya, sakit saudara-saudara. Sakitnya lebih daripada sakit gigi ya. Atau walaupun giginya semua sakit, lebih sakit hati katanya gitu sih ya. Sakit saudara-saudara. Orang kayak begitu merasa perasaannya itu seperti menghisap gitu loh. Ya. Butuh waktu-waktu cukup lama di mana dia bisa move on memang. Nah, engkau mengambil keputusan untuk apa? Oke, saya mau menolong teman saya dengan memperhatikan di tengah-tengah dia lagi susah. Lagi perasaannya down. Engkau memberikan bantuan itu, ingat teman-teman, ketika engkau memberikan bantuan itu, Ibrani mengingatkan begini, itu sebagai bentuk persembahanmu kepada Tuhan. Korban persembahan kepada Tuhan. Menarik ya. Korban persembahan kepada Tuhan, tapi kok yang mengalami orang lain. Nah ini menarik. Loh ini kan korban persembahan bagi Tuhan, tapi kok yang nerima orang lain. Nah poinnya adalah ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain, bentuk perhatian, itu sebenarnya persembahanmu kepada Tuhan. Ya. Dan yang menyicipi atau yang menerima dan mengalami adalah orang lain. Prinsipnya adalah itu persembahan syukurmu. Maka ketika engkau mau melakukan perbuatan baik kepada orang lain, didasarkan pada kasih karunia, engkau harus ingat. Itu adalah persembahanmu kepada Tuhan. Ya, memang setiap minggu di dalam liturgi kita memberikan persembahan. Perbuatan baikmu itu sebenarnya saudara-saudara selaras atau sinkron atau sama dengan bentuk persembahanmu dalam berupa uang atau materi. Itu bentuk persembahanmu kepada Tuhan. Dan kata berbagi ini penting. Berbagi itu adalah sesuatu yang bisa engkau lakukan. Membagi itu artinya apa? Yang engkau punya, engkau berikan saudara-saudara. Itu berarti yang engkau tidak punya, gak bisa engkau berikan. Engkau punya perhatian, maka engkau bisa berikan perhatian itu. Engkau punya waktu, maka engkau bisa berikan waktu itu. Tuhan tidak meminta apa yang engkau tidak punya saudara-saudara. Ya, kalau engkau misalnya mau memberikan kepada orang lain, misalnya berupa uang atau sesuatu, engkau tidak punya, doa Tuhan berkati aku dengan ini, supaya aku bisa membagikan ini. Itu poinnya saudara-saudara. Prinsip dari caring adalah berbagi. Apa yang kau punya, bagikan. Kalau engkau tidak punya, yang pertama doakan dulu. Tapi kalau Tuhan memang tidak berikan, ya berikanlah yang engkau punya, gitu loh. Tapi jangan bekas ya. Ini kadang-kadang kan, Pak saya punya pakaian bekas. Ya pakaian bekas kalau pantas pakai nggak apa-apa saudara-saudara. Tapi kalau sudah, maaf ya, sudah jendelanya banyak, ya, baju sudah bekas banget ya, bolong-bolongnya banyak. Ya bukan itu saudara-saudara ya, berbagi bekas-bekas bukan, tapi berbagi sesuatu yang engkau punya kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, ini prinsip berbagi. Prinsip yang poin yang ketiga, wujudnya. Oh wujudnya bisa macam-macam. Semua perbuatan kasih untuk menolong sesama, itu wujudnya. Jadi gini, dasar dari caring adalah kasih karunia. Prinsip dari caring adalah persembahan ucapan syukur dan berbagi. Wujudnya apapun. Semua perbuatan kasih untuk menolong sesama. Apapun, perhatian kah, berupa barang kah, apalagi ya, mendoakan kah. Itu semua wujud
dari perbuatan kasih menolong sesama. Prinsip hal yang keempat adalah fokusnya. Nah ini saudara-saudara, kita ini terbatas dalam ruang dan waktu. Manusia itu terbatas dalam ruang dan waktu. Meskipun engkau punya banyak, tapi engkau terbatas dalam ruang dan waktu, engkau tidak bisa memberikan semuanya ini kepada orang itu. Itu dari sisimu. Dari sisinya adalah dia juga tidak bisa menerima semuanya yang kau punya. Itu harus bertahap. Maka perlu ada hal-hal yang direncanakan. Maka perlu ada fokus. Contoh, dalam kondisi sekarang ini pandemik, banyak orang membutuhkan makanan. Langsung nasi bungkus misalnya. Maka gereja kita melakukan bantuan bentuknya nasi bungkus. Langsung. Nah, kan kita nggak bisa memberikan nasi bungkus itu satu hari tiga kali tuh. Maka kita harus fokus. Kita memberikan siang hari. Jadi satu hari kita memberikan satu kali. Itu fokusnya namanya. Jadi kita nggak bisa kasih setiap hari. Karena apa saudara-saudara? Ini kalau tidak fokus kita bisa merusak loh orang itu. Kita bukan menggantikan seluruh kebutuhannya. Perhatikan itu. Kita membantu bukan untuk menggantikan seluruh kebutuhan orang ini. Tapi kita harus fokus kepada apa yang bisa kita lakukan kepada orang itu. Menolong itu artinya ya, dalam hal yang lain, itu meringankan beban. Tapi kita tidak bisa menanggung semua beban. Kita harus fokus. Misalnya, engkau mau memperhatikan temanmu yang lagi putus, perasaannya down. Engkau gak bisa 24 jam dampingi dia. Gak bisa, saudara-saudara. Bisa? Mampu? Gak mampu. Maka engkau harus fokus. Fokusmu apa? Fokusmu mungkin bisa 15 menit, lakukan itu 15 menit. Juga jangan apa ya, jangan merasa jadi super power atau apa ya, hero gitu loh. Tenang ada saya. Kamu memang bisa berapa lama gitu loh. Jangan juga merasa dirimu jadi Superman menggantikan semua bebannya. Kamu harus fokus. Fokus. Membantu orang itu harus fokus. Memilih waktu yang tepat. Apa yang kau bisa berikan harus fokus. Dan direncanakan saudara-saudara. Karena apa? Kalau tidak, orang itu akan bergantung kepadamu. Dan itu menjadi satu pendidikan yang tidak baik. Maka harus fokus. Caring sama orang itu harus fokus. Karena pokok yang kelima ini catatan yang penting. Outcome-nya. Outcome dari caring ini tidak ada di dalam hal yang lain. Ini hanya ada di dalam Alkitab. Outcome dari perbuatan baik atau caring adalah menjadikan orang yang menerima bantuanmu itu subjek untuk menolong orang lain. Ya, perhatikan. Outcome dari perbuatan baikmu memang dia saat ini membutuhkan apa makan. Saat ini dia membutuhkan perhatian. Betul, engkau lakukan itu baik dengan fokusmu baik. Dengan tidak mengambil semua beban. Menggantikan masalahnya bukan itu. Oke. Tapi jangan lupa. Ketika engkau melakukan perbuatan baik kepada seseorang. Di dalam dirimu harus ada semacam dasar berpikir bahwa apa? Dia harus menjadi subjek. Bukan objek. Tapi subjek, artinya engkau menolong orang ini supaya dia jadi subjek. Karena apa? Karena pada satu saat dia dibutuhkan untuk menolong orang yang lain. Saudara-saudara, ini memang prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Selama kita menolong orang lain dan menjadikan dia objek penerima terus. Objek perhatian terus. Kita sebenarnya sedang merusak mental orang itu. Harus ada ditanamkan dalam pikiran dan benak kita yang menolong. Mereka adalah subjek. Karena pada satu saat dia akan mengambil bagian. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Itu berarti teman-teman begini. Ingat. Segala perbuatan baik menolong sesama tanpa ada niatan sekecil apapun untuk menolong mereka menjadi subjek, sebenarnya merupakan tindakan menghancurkan mental sesama manusia. Perhatikan kata-kata ini. Kalau tidak ada niatan sekecil apapun di dalam dirimu, di dalam diriku, menolong orang lain,
untuk menjadikan dia subjek, yang artinya dia menjadi orang yang nantinya dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Itu sebenarnya engkau dan aku sedang mengerusak mental orang yang engkau bantu. Maka saudara-saudara, menjadikan subjek itu berarti menolong seseorang untuk sadar dan siap dipakai untuk menolong orang lain juga. Nah, saya mencatat 4 proses yang penting yang Alkitab ajarkan, ya. 4 proses yang penting nih. 1. Mengingatkan setiap bantuan datangnya dari Tuhan yang sungguh baik bagi hidup mereka. Gini, ketika ada orang yang membutuhkan makan, engkau memberikan bantuan makan. Engkau harus ngomong gini sama orang yang menerima bantuan itu. Pak, Bu, Nyo, atau siapapun ya, ini nasi bungkus dari Tuhan. Kenapa engkau perlu ingatkan itu? Karena Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, orang yang menerima bantuan itu, ya, orang-orang yang menerima bantuan itu, dia juga berdoa loh kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh makan. Ingat itu. Pada satu saat yang sama, ketika engkau berdoa, apakah Tuhan mau pakai saya untuk menolong orang itu? Orang itu sedang berdoa, Tuhan, tolonglah aku, gitu loh. Ingat saudara-saudara, ketika engkau menolong dia, itu adalah jawaban doa dari orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Itu harus ditekankan. Supaya dia tidak menganggapmu itu sebagai sumber dari kebaikan. Dia harus tahu sumber kebaikan itu Tuhan. Engkau yang memberikan itu hanya alat saja. Ya, ini penting sekali. Ini prinsip penting dalam proses untuk menjadikan orang subjek. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua atau proses yang kedua. Mendorong untuk lebih mengenal Tuhan yang benar. Gini teman-teman. Jangan lupakan, memang engkau hanya memberikan bantuan, makan, perhatian, tapi jangan lupa. Ajar dia untuk bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada engkau. Katakan begini, mengucap syukurlah kepada Tuhan, terima kasih sama Tuhan. Dekatlah, makin dekatlah sama Tuhan. Maka engkau akan mengalami kehidupan dengan penuh dengan kuasa. Ya. Nah saudara-saudara, ini perlu sekali ada dorongan. Tanggung jawabmu sekarang mendorong orang itu untuk lebih mengenal Tuhan. Karena begini teman-teman ya, saya tidak ingin menghakimi orang lain. Tapi kebanyakan masalah yang dialami manusia itu ada hubungannya dengan relasi dirinya dengan Tuhan yang benar. Sekali lagi, kebanyakan masalah manusia yang dialami oleh temanmu, yang dialami oleh orang-orang yang kau kenal, yang dialami oleh dirimu sendiri, itu kebanyakan karena masalah relasimu dengan Tuhan yang benar. Maka kita perlu mendorong ketika kita membantu orang lain, mendorong dia untuk mengalami hubungan dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Segala sesuatu masalah itu sangat berhubungan dengan spiritualitas. Ya, kalau hanya orang menerima makan, spiritualitasnya tidak terbangun, rasanya akan kembali kepada siklus yang sama dan itu terus berputar, saudara-saudara. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, menyadarkan bahwa Tuhan menghendaki mereka jadi penolong bagi sesama. Ini penting sekali. Pesan ini perlu disampaikan. Contoh, ada orang bilang gini, Pak, kapan ya saya bisa membalas kebaikan Bapak kepada saya? Nah, kalau dia ngomong begitu, ngomongnya langsung begini. Bapak, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kalau Bapak mau melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan kepada orang lain. Ya, kepada orang-orang yang dekat dengan Bapak. Ya, doakan itu. Itu baik sekali, tanamkan itu. Karena apa? Itu juga membangun martabatnya dia, bukan hanya sebagai orang yang minta-minta. Tapi membangun martabatnya dia sebagai alat yang bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Ini penting sekali. Banyak orang saudara-saudara ini repot ya. Kita tuh menjadikan orang lain jadi objek, malah menghancurkan mental mereka.
Menjadi mental orang yang minta-minta gitu loh. Orang-orang yang perlu dikasihani. Orang yang mengasihani diri. Jadi victim gitu loh, jadi korban. Jangan saudara-saudara. Bangun martabat mereka. Martabat yang benar maksudnya. Supaya dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang keempat yang terakhir. Dorong mereka untuk memikirkan hal kecil yang mereka bisa lakukan untuk menolong sesama. Saudara-saudara, apa ya? Saya pernah dapat kisah di dekat kita ini, ketika ada satu orang menerima nasi bungkus. Dia pulang dengan nasi bungkus itu. Lalu tetangganya itu 1 hari belum makan. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Bapak ini membuka nasi bungkusnya, karena yang dia punya hanya itu. Dan dia membagi setengah nasi dari nasi bungkus yang kita berikan, itu kepada tetangganya yang belum makan. Yang menarik sekali, bapak ini melakukan itu karena sebelumnya ada orang yang mendoakan, Bapak, kalau Bapak ada orang lain yang butuh pertolongan, ngomong sama kami atau Bapak bisa tolong. Pesan itu dia ingat. Ini menarik sekali. Itu membuat dia akhirnya punya martabat yang benar. Saya bukan hanya orang yang minta-minta, tapi saya seseorang yang juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, dorong ini, motivasi orang lain, doakan orang lain, doakan dirimu, supaya sekecil apapun, di dalam benakmu, dalam hatimu, engkau memikirkan bagaimana engkau bisa menolong orang lain, apapun caranya. Tuhan akan memakaimu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memberikan kuasa kepadamu untuk engkau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya firman Tuhan pada minggu ini mendorong kita untuk kita bukan hanya menerima kasih karunia, tapi kita adalah orang-orang yang menyalurkan kasih karunia dengan wujud kebaikan Allah sebagai ucapan syukur kita. Dan, nah ini dia, kebaikanmu saudara-saudara itu menjadi benih. Benih kebaikan supaya orang lain ketika menerima benih kebaikanmu, dia juga akan menyalurkan kebaikan yang lain. Kalau ini terjadi saudara-saudara, maka apa? Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Mari kita bertumbuh dalam caring, dalam empatik, dalam memperhatikan orang lain, di dalam menolong sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu menyatakan tentang tanggung jawab kami untuk memberi tumpangan, untuk menyatakan perbuatan kasih yang sebelumnya kami sudah alami dan rasakan dari Tuhan. Maka ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat pemuda, remaja, GKI Pragulan Bundar secara khusus, dan setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja untuk menggerakkan kami. Setelah mendengar firman Tuhan, menggerakkan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dengan cara kami sekecil apapun merencanakan, memikirkan dan melakukan sesuatu untuk menolong teman kami, menolong keluarga kami, menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Dengan hati yang siap dan rindu, kami mau menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kami mengajak saudara-saudara untuk juga mendoakan
orang-orang yang engkau ingat, saudaramu, temanmu, keluargamu, yang saat ini juga membutuhkan doamu. Ya, kami mengajak saudara-saudara untuk berdoa bersama. Engkau dimanapun kau berada, ya, saya ajak kita untuk berdoa. Sebutkan nama satu orang yang engkau mau doakan. Melalui doa ini engkau juga sudah melakukan sesuatu, yaitu apa? Caring. Engkau sudah menolong sesamamu dengan doamu. Maka di awal dari doa syafaat ini, saya mengajak kita mendoakan satu nama saja. Yang mungkin saat ini sedang kesusahan. Ayo kita doakan. Ya, mari kita tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa. Sebutkan nama seseorang kepada Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesusahan. Doakan dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Berikanlah kami kesempatan untuk kami menolong orang yang kami doakan tadi. Berikan kami jalan dengan tidak melupakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang tadi kami dengar. Jadikan kami alat untuk menyampaikan berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan kami di sekitar kami. Banyak orang yang susah, banyak anak-anak pemuda yang sekarang tidak punya pekerjaan yang tetap. Banyak anak-anak remaja yang saat ini studi di rumah dan mengalami banyak masalah. Masalah mengatur waktu, juga masalah komunikasi dengan orang tua. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami ini supaya Tuhan memberikan hikmat untuk kami bisa menguasai emosi kami. Untuk kami bisa menguasai diri kami dan mengatur waktu dengan baik. Agar kami tidak hanya meluangkan waktu untuk main game dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ajar kami untuk bisa mengelola waktu dan setiap kesempatan dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat. Kami berdoa ya Tuhan, supaya remaja dan pemuda diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau saat ini sedang nganggur, Tuhan berikan kekuatan, semangat untuk kreatif dan juga produktif di tengah-tengah keadaan semacam ini. Berikan kami juga semangat untuk melakukan upaya mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap usaha kami yang kami sedang kerjakan saat ini. Untuk setiap jemaat-Mu yang menghadapi tantangan di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan ada kekuatan ekstra untuk bertahan dalam kondisi semacam ini. Kami sudah memasuki kuartal yang keempat. Secara umum, bisnis di Indonesia itu negatif. Tapi kami percaya, Tuhan tidak pernah lepas tangan dan melepaskan tangan kami. Untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi semua tantangan ini. Kami bersyukur untuk kreativitas yang Tuhan berikan kepada kami, meskipun kami bekerja susah payah, tetap saja ada berkat dari Tuhan untuk mencukupi kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan, hikmat, dan penyertaan kepada orang tua kami. Meskipun keadaan sulit, tapi Tuhan tetap memberikan jalan berkat Tuhan untuk kami tetap hidup dan menikmati berkat-Mu. Jangan lupakan kami. Setiap berkat yang boleh kami terima sekecil apapun, biarlah kami juga memasukkan di dalam agenda kami
untuk kami bisa menjadi berkat sekecil apapun kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Melalui proses hidup ini kami jadi belajar bahwa Tuhan yang memegang kendali, bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini. Biarlah bangsa ini di usia yang ke-75 tahun ini, kami boleh makin dewasa, bertumbuh, makin kuat, mental kami dibentuk. Kami berdoa, biarlah kami boleh sama-sama menghentikan bentuk-bentuk korupsi yang menggerogoti martabat bangsa ini untuk maju. Maka ya Tuhan, kami berdoa baik pemerintah, eksekutif, legislatif, yudikatif, seluruh warga negara Indonesia termasuk kami bersama melawan korupsi. Karena korupsi merusak martabat bangsa dan membuat kami tidak bisa maju. Ya Tuhan, berkatilah bangsa ini untuk kami bisa selalu tegas, selalu berani, dan selalu siap untuk melawan korupsi di muka bumi negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Karena Engkau adalah Allah yang punya kuasa, kemuliaan dan kerajaan kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita perbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, memberi adalah hal yang mudah kalau kita bisa percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan dan mensyukuri setiap kondisi. Tesalonika juga mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kamu lakukan. Dan untuk itu, mari kita berikan juga yang terbaik dari yang kita punya untuk Tuhan kita. Seindah siang disinari terang,
sinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui barcode yang tersedia. Kita memberikan terbaik untuk Tuhan kita. Oke, teman-teman sudah memberikan persembahan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tenang, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, dan terima kasih Tuhan untuk kesadaran dan juga hikmat yang Tuhan berikan agar kami mampu mengucap syukur dalam setiap hal, baik kondisi apapun itu Tuhan. Terima kasih kami juga boleh peduli dan juga belajar Tuhan bagaimana kami bisa memperhatikan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami berdoa. Amin. Teman-teman, di dalam kondisi yang seperti ini banyak sekali teman-teman kita yang membutuhkan perhatian. Dan ini adalah momen yang tepat, kesempatan untuk kita untuk bisa peduli ke mereka dan juga memperhatikan mereka. Karena disitulah kebutuhan mereka. Dan ayo, kita mau gunakan momen ini untuk menjadi garam dan terang untuk lingkungan kita. Mari, kita pujikan lagu Bukan Bangkit. Sebagai umat pilihan Allah, sudah kewajiban kita untuk memenuhi panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. kita mau kata bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kita mau katakan Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja.
Teman-teman, mari arahkan hatimu, pikiranmu dan hidupmu kepada Dia yang memegang kendali kehidupan manusia, yaitu Tuhan kita. Tuhan yang adalah sumber kasih karunia, yang adalah sumber damai sejahtera, yang adalah sumber berkat dan kebahagiaan. Mari kita datang kepadanya. Mari kita memohon berkat kepadanya. Dan membuka hati untuk menerima berkat kehidupan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, kekuatan penyertaan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang sejati menyertai kehidupanmu sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita. Dan kita belajar banyak hal, sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @pregbun.youth_community. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh,
Dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth